Sekarang saya ajak kita membuka Alkitab dari Lukas pasal yang ke-11. Kita akan membaca dari Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Kita melanjutkan pembahasan kita dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sekalian. Lukas pasal yang ke-11, saya bacakan bagi saudara ayat ke-5 sampai ayat yang ke-13. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadamu karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Mari kita memohon sekali lagi akan pimpinan Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca dan kami saat ini siap untuk merenungkannya berdasarkan perumpamaan-perumpamaan yang Engkau sendiri, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ajarkan kepada kami yang dicatat di dalam kitab suci. Kami ingin menyerahkan waktu perenungan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Roh-Mu yang kudus berbicara dan membentuk kami dan menggerakkan hati kami untuk taat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, di dalam minggu ini ada satu berita yang cukup besar di Melbourne, khususnya di Australia. Ya, seorang yang bernama Neil Daniher. Kalau saudara mengikuti berita, sudah tahu siapa orang ini. Neil Daniher ini adalah seorang bekas pemain AFL. Ya, AFL sangat terkenal di Melbourne, di Victoria. Football itu seperti, kalau orang tidak tahu, seperti rugby gitu ya, tapi ini beda sebenarnya. Ini adalah Australian football, ya, Australian rules. Dan dia juga kemudian menjadi coach yang cukup terkenal, dan kemudian dia terakhir tahun 2025 itu dia mendapat penghargaan sebagai Australian of the Year 2025, ya. Kenapa ini menjadi penting? Ya, bukan karena dia pemain football, ya, tetapi dia sebenarnya menjadi penting karena kemudian setelah dia selesai menjadi coach, ya, menjadi pelatih daripada football, dia kemudian berhenti karena dia terkena MND. Ya, MND itu adalah motor neuron disease, ya. Dan dia sejak kena MND itu dia mengundurkan diri dan kemudian dia mendirikan apa yang disebut sebagai Fight MND. Ya, dia mendirikan itu dan kemudian menjadi organisasi ini menjadi besar, menjadi banyak orang ikut di dalam satu organisasi ini, yaitu untuk dia mendirikan, mengumpulkan dana untuk research tentang MND ini. Ya, memberikan ini adalah satu penyakit yang belum ada obatnya.
Dan orang-orang kebanyakan kalau kena MND ini kira-kira hidupnya hanya tinggal 27 bulan. Rata-rata itu sekitar 27 bulan. Ya, tetapi Neil Danaher itu hari Senin yang lalu itu meninggal setelah lebih dari 12 tahun dia berperang ya dengan apa yang disebut sebagai the beast, dia menyebutnya. Ya, dan dia selama 12 tahun itu mengumpulkan gerakan Fight MND ini, dan setiap tahun itu ada, kalau sudah mengikuti berita, ada yang disebut sebagai Big Freeze, ya orang-orang itu terjun ke air es gitu ya, turun dan sebagainya, dan semua mengumpulkan dana sampai terakhir itu terkumpul 115 juta dolar ya untuk research di dalam MND ini. Nah, saudara sekalian, saya mengutip ini memulai dengan Neil Danaher ini karena salah satu yang kita belajar, dia sangat dihormati, seluruh Australia seperti menghormati dia, dan juga nanti ada funeral dengan state funeral dilakukan. Ya, salah satu yang kita boleh belajar daripada Neil Danaher adalah bagaimana dia berjuang. Dia sakit setiap tahun, setiap bulan semakin menurun kekuatannya, semakin tidak bisa bicara, semakin lemah, semua neuron-neuron di dalam tubuhnya itu semakin merusak dan rusak terus semakin merusak. Tapi sampai akhir dia terus berjuang untuk boleh mengumpulkan uang untuk research daripada MND ini. Yang kita boleh belajar adalah perseverance-nya, persistennya, ya, bagaimana dia di dalam sakitnya itu selama 12 tahun berjuang dan menjadi langkah, bahkan seluruh dunia dari mana-mana juga datang untuk boleh research akan MND ini. Hari ini kita mau belajar bukan di dalam perjuangan terhadap penyakit dan sebagainya, tetapi kita mau belajar bagaimana kita boleh persevere, kita boleh persisten juga di dalam kehidupan doa kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, inilah yang menjadi dorongan, menjadi apa yang menjadi Tuhan Yesus inginkan bagi kita di dalam perumpamaan yang tadi kita baca, satu perumpamaan yang sebenarnya sangat sederhana sekali, ya. Tapi sebelumnya kita mengingat ini satu hal yang penting, sangat penting bagi kita, khususnya kita sebagai jemaat GRI. Ya, jemaat GRI ini salah satu kelemahan di banyak gereja GRI. Ya, ini sesuatu yang kita perlu kayak self-reflection, kita perlu mengkoreksi akan diri kita sendiri, gereja kita sendiri. Kita boleh belajar dan bertumbuh bersama-sama karenanya. Ini kita menjadi seringkali di dalam gereja-gereja, di dalam GRI, di dalam termasuk saya, tentunya kita sering berhati-hati terhadap kesalahan orang-orang Kristen tertentu yang ngotot di dalam doanya. Orang-orang Kristen tertentu yang berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan dikatakan sebagai doa semalam suntuk, sampai titik kepada seperti memaksa Tuhan dengan permintaan-permintaan kita. Ya, kita sering berhati-hati dan mengkritik orang-orang yang akhirnya seperti memaksa Tuhan untuk menjawab doa sesuai dengan keinginannya, dengan keinginan kita, dengan perjuangan, dengan kesungguhan, ya, dan hampir seperti memaksa daripada Tuhan. Kita sering mengutip doa daripada Tuhan Yesus yang berdoa mengatakan dengan sungguh-sungguh berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kita menekankan kalimat kedua, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Tentu ini sesuatu yang benar, sesuatu yang penting, ini adalah firman Tuhan. Ya, dan kita belajar dari hidup Tuhan Yesus yang berdoa di dalam permintaan yang sangat penting, sangat sungguh-sungguh, sangat berat, tetapi dia masih menundukkan dirinya kepada kehendak Bapa, bukan kehendakku ya Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi. Kita juga misalnya mengutip dari saya sendiri, terutama misalnya mengutip di dalam Yakobus 4 ayat 2b sampai ayat yang ketiga mengatakan, boleh dimunculkan di layar. Yakobus 4 ayat 2 dan 3 mengatakannya, mungkin dari ayat 2 saya bacakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, khususnya di situ ya ayat 2b, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tetapi ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, tetap tidak terima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Jadi kita sering menekankan ayat yang ketiga itu, berdoa itu harus ada doa yang salah. Jadi tidak cukup untuk ngotot, tidak cukup untuk sungguh-sungguh berdoa. Dan ini adalah kalimat yang benar, ini adalah peringatan yang benar. Dan kadang-kadang sebagian hamba Tuhan juga mengutip doa yang paling ngotot, doa yang paling sungguh-sungguh itu doa siapa? Itu doa nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal berdoa dengan berteriak-teriak, mereka melukai akan dirinya supaya dewa mereka menjawab akan doa mereka. Dan itu adalah doa yang salah. Dewa mereka tidak akan jawab kepada dewa yang salah dengan cara yang salah dan tentu tidak akan dijawab. Yakobus memberi peringatan kepada kita, ya, kamu berdoa tapi kamu tetap tidak dapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah, ini adalah peringatan yang penting, peringatan yang Alkitab ajarkan kepada kita, tetapi berbahayanya peringatan yang penting ini dan yang benar ini sering direspon secara salah di dalam hati orang berdosa seperti saudara dan saya. Dengan mengerti, dengan mendengar akan peringatan-peringatan seperti itu, maka kita kemudian merasa, salahnya adalah kita menerimanya, merasa kita kalau gitu tidak perlu sungguh-sungguh berdoa, kita tidak perlu ngotot, kita tidak perlu bertekun di dalam doa. Bukankah at the end of the day kehendak Allah yang jadi, bukan kehendak kita? Seperti tadi doa Tuhan Yesus. Mengapa kita perlu ngotot? Mengapa kita perlu bersungguh-sungguh berdoa? Bukankah at the end of the day kehendak Allah, kehendak Bapa itu yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi? Lalu kenapa mesti ngotot? Kenapa mesti sungguh-sungguh berdoa? Kita lupa Kristus itu sebelum mengatakan kalimat bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi ya Bapa, dia mengatakan berdoa 3 kali dengan keringat yang bercucuran seperti darah. Dia meminta dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, segenap hatinya dia berdoa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia minta itu dengan sungguh-sungguh. Ya, dan perumpamaan yang kita baca hari ini juga kita, kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 4, itu adalah perintah yang perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan sebagai respons daripada permintaan daripada murid-muridnya. Ayat yang pertama mengatakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Mengapa murid-murid Tuhan Yesus itu minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan ajar kami berdoa? Karena mereka melihat sendiri. Dengan kacamata mereka, dari pengalaman, dari mata di kepala mereka sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus adalah seorang yang berdoa dengan tekun kepada Bapa di surga. Bagian yang lain di dalam Markus, itu bagian awal-awal sekali mengatakan, itu menjadi kerutinan pagi-pagi benar. Tuhan Yesus sebelum orang-orang bangun, dia sudah bangun dan dia pergi sendiri mencari tempat yang sunyi, berdoa kepada Bapa di surga. Itu kerutinan dia. Sehingga murid-murid sadar bahwa berdoa itu sesuatu yang sangat penting di dalam hidup Tuhan mereka, guru mereka. Karena itu mereka datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Ajarlah kami berdoa. Saudara sekalian, perumpamaan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar kita, untuk kita boleh bertekun di dalam doa. Tanpa melupakan yang tadi, tanpa melupakan kebenaran tadi, peringatan-peringatan yang penting yang di awal saya sudah katakan. Karena berdoa ini adalah salah satu ciri hidup anggota daripada kerajaan Allah. Kita semua perumpamaan adalah bicara tentang kerajaan Allah. Dan ini salah satu ciri daripada orang-orang yang menjadi anggota, member of the kingdom of God or the kingdom of heaven, kalau istilah daripada Matius, itu adalah orang-orang yang berdoa. Nah, ini cerita yang simple, sederhana. Ya, ada seorang yang datang ke rumah kita. Ya, kemudian datangnya mungkin malam-malam, berarti teman kita datang malam-malam. Dia dalam perjalanan mungkin sudah kemalaman.
ya akhirnya mampir di rumah kita. Khususnya pasti konteksnya pada zaman itu, ya. Tapi kita tidak punya apapun yang kita tidak ada makanan yang tersedia, ya tidak ada cadangan pada malam itu, pas tidak ada. Ya tentu beda dengan sekarang, di kulkas mungkin masih ada makanan untuk seminggu gitu ya. Waktu itu tidak ada, waktu itu orang banyak yang sederhana hidupnya, ya, dan kemudian rumahnya juga sangat kecil sebenarnya, ya, dan itulah konteksnya ketika kemudian kita, bagaimana kita akhirnya ke teman kita, ketuk pintu malam-malam, memberanikan diri, karena memang harus diberi makan. Itu sesuatu budaya pada zaman itu. Kalau ada tamu yang datang, apalagi dia belum makan dan sebagainya, harus dikasih makan. Itu kalau tidak menjadi sesuatu malu luar biasa, ya, satu aib bagi tuan rumah. Maka dia datang ke tetangganya dan ketuk pintu sudah malam-malam. Dan yaitu konteks pada zaman itu rumah orang di Israel, khususnya di desa-desa, itu biasanya berukuran kecil, hanya terdiri dari satu ruangan. Dapurnya di luar, masak di luar, tetapi ruangannya hanya satu ruangan yang dipakai sebagai ruang duduk, ruang makan, sekaligus ruang tidur. Ya, hanya satu ruangan. Saudara bisa membayangkan ya di desa-desa seperti itu. Dan rumah itu hanya ada satu pintu di depan, dan pintu itu biasanya dibuka sepanjang hari supaya udara boleh masuk. Tapi ketika sore hari datang, maka pintu itu akan ditutup. Ya, ketika matahari mulai terbenam, pintu ditutup, dan kemudian dipakai palang kayu di belakangnya supaya maling tidak masuk. Dan tempat yang tadinya siang-siang itu menjadi tempat makan, tempat duduk, sekarang dibereskan menjadi tempat tidur. Digelar tikar di situ atau apapun, ya, mereka tidur di situ, di ruangan itu. Dan malam-malam sudah pasti dingin. Ya, dingin. Jadi sudah tidur di situ pakai selimut, ya. Sudah dengan keluarganya, dengan istri, dengan anak-anak duduk tidur bersama-sama di dalam satu ruangan itu. Nah, itulah konteksnya. Ada orang yang ketuk pintu. Saudara, kasih saya. Tolong. Bisa nggak tolong? Ada tamu yang datang. Bisakah kamu memberikan aku roti untuk aku menjamu akan tamuku? Maka Tuhan Yesus mengatakan sini, temanmu itu tidak akan bangun karena kamu temannya. Tidak. Ayat ke-8 mengatakan, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadamu karena orang itu adalah sahabatnya, namun mengapa dia bangun juga? Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Yang sikapnya yang tidak malu ini boleh, judul khotbah hari ini adalah doa dengan tidak tahu malu. Menarik ya kalau bikin tema itu ya. Doa dengan tidak tahu malu. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Dengan tidak tahu malu, ya. Karena tidak malu. Karena dia paksa, sudah tidak peduli, paksa. Tidak tahu malu. Dia akan bangun. Bahasa Inggrisnya apa? ESV mengatakan impudence. Ya. Yet because of his impudence, he will rise and give him whatever he needs. Apa itu impudence? Nanti kamu sudah bisa cari sendiri. Saya sudah mencari di apa artinya impudence. Impudence itu dalam bahasa Inggrisnya berarti rudely bold, shameless. It involves overstepping boundaries. Ya, jadi berani yang sampai kasar. Ya, rudely, sampai paksa. Shameless, tidak tahu malu, betul-betul tidak tahu malu. Bahkan ini tindakan yang di dalamnya melewati batas-batas kenormalan. Overstepping the boundaries. Bahkan dia tidak peduli kalau dia sampai ditangkap. Itu adalah impudence. Dia melakukan sesuatu seperti melanggar norma. Kalau ditangkap pun, dia dipermalukan, dia tidak peduli karena dia sudah tidak tahu malu. Ini mirip, saya waktu membaca ini, mempersiapkan ini, mirip seperti seorang ibu yang sedang jalan dengan anaknya, kemudian anaknya tertabrak motor begitu. Ya.
berdarah-darah, anaknya tabrak motor, wah dia pegang, dia panik. Anaknya dia pegang berdarah-darah, anaknya dan kok motornya kabur. Dia di pinggir jalan, dia berhentikan, tolong anak saya. Mobil semua lewat, tidak ada berhenti. Dia sudah berusaha beberapa menit, tidak ada yang berhenti, tidak ada yang menolong dia. Akhirnya dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, dia sudah bingung dan dia ambil batu di pinggir jalan itu. Mobil yang lewat, dia lempar batu itu. Kena kaca mobil itu, salah satu mobil. Mobil itu berhenti. Pertama mungkin dia orangnya marah sekali. Apa yang kau lakukan, kamu lempar batu. Tapi waktu dia katakan, aku tidak ada jalan lain. Aku sudah berapa menit, anakku kalau tidak aku lempar batu, tidak ada yang berhenti, anakku akan mati. Maka orang yang normal, yang naik mobil itu akan mengerti. Mungkin tidak akan marah. Kalau saya ada di mobil itu, saya tidak akan marah. Karena saya tahu, mengerti. Karena dia kepepet. Saudara sekalian, inilah yang Tuhan inginkan waktu kita datang kepada melalui perumpamaan ini. Supaya kita boleh datang dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, seperti kepepet. Sudah tidak ada jalan lain. Datang kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan di sini ayat yang ke-9, oleh karena itu aku berkata kepadamu. Nah ini kesimpulannya. Aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Saudara sekalian, perumpamaan ini mendorong kita, hari ini saya mengajak kita untuk kita boleh sungguh-sungguh persisten di dalam doa kita. Ini bukanlah kata minta, cari, ketuk. Ini bukan mengulang sebenarnya. Tetapi ini adalah menyatakan persisten, ya tekun, bersungguh-sungguh di dalam doa-doa kita. Ini bukan coba-coba seperti bumper stiker yang mengatakan if everything else failed, try prayer. Ya, cobalah doa. Ya. Cobalah try prayer anyway, gitu ya. Ini adalah ini bukan coba-coba. Kalau mencoba-coba setiap orang akan coba, ya. Coba-coba saja, ya tidak ada salahnya, tidak ada harganya, ya nyoba apa salahnya, nggak ada ruginya. Kalau orang mengatakan, ya. Tapi untuk tekun, untuk persevere di dalam doa, ini bukan coba-coba. Ini menunjukkan akan komitmen dan iman sejati kepada Allah. Orang yang tinggi hati dan orang yang tidak percaya akan segera berhenti berdoa ketika doanya, permohonannya tidak dijawab segera. Tidak dijawab segera oleh Tuhan. Dia sekali berdoa, ya sudah, dia tidak pergi. Dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi untuk mencari, untuk meminta, mencari dan mengetuk, dan jadi dari perumpamaan ini, maka itu membutuhkan akan komitmen, membutuhkan akan iman, membutuhkan kita untuk bergumul dengan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan, untuk kita datang, percaya, beriman, sekali lagi tanpa melupakan hal-hal yang di awal tadi saya katakan. Tanpa kita melupakan bahwa memang ultimately Tuhan kehendaknya yang jadi. Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Tapi dia ingin kita datang bergumul. Datang dengan sungguh-sungguh. Datang dengan tidak tahu malu kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, pintunya akan dibukakan. Ini seperti perumpamaan yang lain yang Tuhan Yesus katakan tentang perumpamaan janda dengan hakim yang tidak benar. Ya, dalam
Bagian lain Tuhan Yesus menceritakan tentang hal itu dengan poin yang sabar sebenarnya, supaya kita boleh bertekun dengan di dalam doa-doa kita. Ini seorang janda yang minta pertolongan daripada hakim. Ini hakim yang tidak benar, hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang tidak takut akan manusia, tidak peduli akan manusia. Dia hanya peduli tentang jabatannya, kekuasaannya, kekayaannya. Dia hanya peduli tentang dirinya sendiri. Tetapi janda yang miskin, yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya apapun yang dia bisa tawarkan, dia datang kepada hakim yang jahat, yang bengis itu. Bapak hakim, tolonglah, belalah perkaraku, aku diperlakukan tidak benar. Hakim ini mendengar, siapa ini janda miskin, tidak peduli, tidak ada apa-apa, tidak ada untungnya bagi saya. Dia tidak pedulikan janda itu. Ngapain kamu datang-datang? Dia tahu saya hakim yang terhormat, saya hakim yang begitu sibuk, dan saya begitu banyak mengurus urusan yang hal-hal yang lain. Dia tidak pedulikan, tetapi janda itu terus minta. Dia terus datang. Dia terus mengikuti hakim itu. Dalam setiap kesempatan dia terus minta pertolongan kepada hakim itu. Akhirnya sampai hakimnya satu titik mengatakan, aduh aku repot ini. Aku repot, diganggu terus oleh janda ini. Diganggu terus. Jadi aku akan, daripada dia akhirnya merepotkan aku, daripada mungkin akhirnya dia sudah desperate, dia bisa menyerang aku, udahlah aku akan tolong juga perkaranya. Dan Tuhan Yesus katakan, perhatikan apa yang dikatakan hakim yang jahat ini. Perhatikan apa yang dikatakan hakim yang tidak takut Tuhan, tidak peduli kepada manusia, tapi perhatikan perkataan dari hakim yang jahat ini. Karena perempuan ini terus mengganggu aku akan menolong dia juga. Kalau hakim yang jahat, hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang tidak peduli kepada manusia, akhirnya menolong juga janda yang miskin itu. Apalagi Bapamu yang di surga. Apalagi Bapamu yang mengasihi engkau. Engkau adalah anak-anaknya. Karena itu datanglah dengan berseru, dengan iman kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan salah satu cara untuk kita datang kepada Tuhan, ada pertanyaan minggu lalu dan juga baik di Springfield maupun di South Melbourne di sini, ada yang mengatakan tentang doa ini. Bagaimana kita boleh bergumul dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Salah satu hal kita mengajarkan kepada kita, khususnya ini dari contoh yang dibahas oleh Richard Pratt, Profesor Old Testament dari Reformed Theological Seminary. Dia menulis buku tentang doa, Prayer with Your Eyes Open. Ya. Dia salah satu babnya mengatakan, kita perlu berdoa bergumul. Salah satu cara kita bergumul dengan Tuhan, berdoa dengan tekun, adalah kita membangun building a case before God. Seperti Musa di dalam Keluaran pasal ke-32, nanti saudara di rumah baca sendiri. Bagaimana Musa bergumul dengan Tuhan ketika Tuhan akan menghancurkan, membinasakan semua bangsa Israel yang telah berdosa kepada Tuhan, menyembah kepada patung lembu emas yang mereka dirikan. Tuhan ingin menghapuskan mereka, tetapi Musa bergumul, berdoa dengan Tuhan. Dia building a case. Building a case itu seperti seorang di dalam pengadilan. Ya, di dalam pengadilan, khususnya dalam konteks saya, ya, seperti di dalam pengadilan setelah saksi-saksi dimunculkan, setelah saksi yang memberatkan, saksi yang menolong dimunculkan, ditanya-tanya, setelah semuanya selesai, maka terakhir hakim, jaksa, penuntut, jaksa yang membela akan memberikan kalimat terakhir, ya, yaitu mereka akan building a case. Karena ini, karena itu, karena ini, karena saksi itu, karena ini, karena bukti-bukti ini, karena apa yang sudah dinyatakan di dalam pengadilan ini, maka para juri harus menyatakan klien saya tidak bersalah. Itu building a case. Building a case. Karena ini, karena itu. Musa building a case. Jadi kalau kita datang bergumul kepada Tuhan, kita berseru, kita tidak hanya anak kita yang sakit kah? Kita tidak hanya bagaimana berdoa bergumul dengan Tuhan, bagaimana tekun, bagaimana berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bagaimana ngomongnya? Bagaimana bisa berulang-ulang? Yaitu kita building a case.
Build a case adalah kita berseru, bergumul dengan Tuhan. Mengapa Tuhan harus menolong anak saya? Mengapa Tuhan harus mendengar doa saya? Nah, building a case. Dengan argumentasi bergumul. Dan ini waktu sudah bergumul dengan Tuhan, tentu kita sadar kita bergumul dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia juru selamat kita yang mengasihi kita. Dia adalah Bapa di surga yang mengerti pergumulan anak-anaknya. Tetapi kita perlu membangun akan argumentasi di hadapan Tuhan. Nah, itu salah satu cara kita boleh bertekun di dalam doa-doa kita. Yang kedua, saudara sekalian, kita boleh melihat juga di sini perkataan Tuhan untuk kita mencari dan mengetuk adalah kita melihat komitmen yang harus semakin mendalam di dalam kehidupan berdoa kita. Ini bukan hanya kata-kata yang beda seperti saya katakan, tetapi ini menunjukkan semakin kita berinteraksi dengan intens dengan Tuhan. Ya, bukan hanya meminta, tapi kita juga mencari. Mencari berarti berusaha melakukan apa yang kita doakan juga. Nah, ini salah satu bentuk kita bergumul dalam Tuhan. Kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, yang belum percaya kepada Tuhan, keluarga kita. Saya percaya banyak daripada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, termasuk keluarga saya juga. Ya, kita berdoa untuk keselamatan mereka, tapi kita juga perlu bergumul untuk minta hikmat Tuhan, untuk kita kapan saya boleh mengatakan kebenaran kepada mereka. Apa yang harus saya lakukan? Minta hikmat Tuhan, minta waktu yang tepat, dan juga mungkin minta orang-orang lain untuk datang mendoakan, memberitakan Injil kepada mereka. Kita mencari, kita di dalam pergumulan ini, waktu dikatakan bertekun artinya seringkali Tuhan tidak langsung menjawab doa kita sesuai dengan permintaan kita. Kita diminta untuk meminta, mencari, mengetuk semakin dalam, berarti ada proses. Prosesnya adalah proses semakin kita masuk ke dalam isi hati Tuhan. Prosesnya adalah kita semakin mengerti, mengenal siapakah Tuhan itu. Yang dinyatakan di dalam Alkitab dan melalui pergumulan kita kepada Tuhan. Dalam berdoa kita bergumul, apakah yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu kita mencari, kita juga bergumul di hadapan Tuhan. Apakah ada dosa yang tersembunyi di dalam hati kita? Mazmur 66 ayat 18 mengatakan, jika ada dosa di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan mendengar akan doaku. If I had cherished iniquity or sin in my heart, the Lord will not have listened to my prayer. Nah, kita perlu bergumul dengan Tuhan. Apakah ada problem dengan saudaramu? Matius itu berbicara tentang kau mau datang kepada Tuhan memberi persembahan, tapi engkau ingat ada sesuatu yang belum beres dengan saudaramu. Kau berhenti, jangan kasih persembahan, jangan berdoa kepada Tuhan. Dulu berhenti, kau pergi ke saudaramu, selesaikan masalahnya, buka hatimu. As important as that. Ya. Baru setelah selesai beres atau paling tidak sudah terbuka, barulah engkau datang kepada Tuhan berdoa, memberi persembahan kepada Tuhan. Baru Tuhan berkenan pada persembahan kita. Jadi melalui pergumulan dengan Tuhan melalui doa ini menjadi Tuhan beri kesempatan kita untuk menguji kita, mengevaluasi diri kita. Kita bergumul dengan Tuhan dan bertekun di dalam doa-doa kita. Ketuklah maka akan dibukakan pintu kepadamu. Menunjuk pada intensitas yang semakin dalam seperti Yakub yang bergumul dengan Tuhan. Yakub bergumul dengan Tuhan sampai menjelang pagi. Dia dipukul pangkal pahanya, itu adalah kekuatan daripada Yakub yang terus lari. Ya. Dan Tuhan bertanya kepada dia, siapa namamu? Sekarang dia mengaku. Sebelumnya dia ditanya oleh ayahnya, siapa engkau? Dia katakan, aku Esau. Aku Esau.
Dia memang penipu, perampas, perebut. Tapi sekarang dia bergumul dengan Tuhan. Tuhan tanya, siapakah namamu? Dia katakan, aku Yakub. Aku Yakub. Dan Tuhan, dia kemudian terus minta bergumul dengan Tuhan dan dia pegang Tuhan. Dia sudah lemah, tidak berdaya, tapi dia terus pegang Tuhan. Dan mengatakan, aku tidak akan melepaskan kau pergi, kecuali engkau memberkati aku. Nah itu intensitas, kesungguhan. Itu gambaran seperti seorang pengajar juga mengatakan, itu seperti anak kecil yang hari pertama dia pergi sekolah, dan dia selalu hari pertama itu banyak air mata. Ya, hari pertama dia belum pernah pergi ke sekolah, belum pernah ditinggal oleh orang tuanya. Ini hari pertama dia harus masuk ke kelas tanpa orang tuanya ikut. Maka biasanya hari pertama itu banyak yang nangis dan mereka pegang orang tuanya. Aku tidak mau masuk, aku takut. Aku takut. Itulah yang dilakukan oleh Yakub di situ. Dia pegang, dia sudah tidak berdaya, dia lemah, dia tidak ada kekuatan, tetapi dia terus pegang Tuhan. Aku tidak akan lepaskan kau pergi, kecuali engkau memberkati aku. Saudara sekalian, inilah sikap yang Tuhan inginkan melalui perumpamaan ini. Semakin intens, semakin bergumul, semakin bersandar, dan semakin sadar. Di luar Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus katakan, tinggallah terus di dalam aku. Seperti ranting-ranting kepada pokok anggur itu terus menempel di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Karena di luar aku, kalau terlepas dari aku, kamu akan kering dan mati dan tidak dapat berbuat apa-apa. Digambarkan dengan indah oleh hymn Rock of Ages, salah satunya satu kalimat yang mengatakan, fall I to the fountain fly, wash me Savior or I die. Penuh dengan dosa, kesalahan, aku datang kepada sumber mata air itu. Basuhlah aku, oh juru selamat, atau aku mati. Saudara sekalian, contoh terakhir mungkin adalah seperti Alkitab banyak sekali memberi kepada kita contoh-contoh pengajaran untuk kita boleh bertekun dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Contoh terakhir dalam Alkitab adalah seperti perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolong, anakku kerasukan setan. Tuhan tolong. Dan Tuhan Yesus seperti tidak menggubris, murid-muridnya juga marahin dia, ini Tuhan Yesus sedang sibuk pelayanan begitu banyak. Ini ada seorang perempuan terus teriak-teriak mengganggu akan pelayanan Tuhan Yesus. Mencoba menghentikan perempuan ini, tapi perempuan ini teriak lebih kencang. Ya Yesus anak Daud, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Tuhan Yesus pertamanya tidak jawab, tapi akhirnya karena dia terus minta, akhirnya Tuhan Yesus bilang kepada perempuan ini, aku dipanggil untuk kepada umat gembala kepada umat Israel. Dia terus minta, dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan tidak baik memberikan makanan yang di meja itu kepada anjing, karena dia diperintahkan untuk kepada bangsa Israel. Saudara jangan, kalau sekarang dengarnya, waduh kasar banget ya. Tuhan Yesus mengatakan gitu ya. Ya perempuan kanan dianggap seperti anjing. Sudah. Tapi kalau kita mengerti konteks istilah yang dipakai anjing itu bukan anjing jalanan, anjing yang kasar, anjing yang jorok. Itu ada seperti puppy, anak anjing. Istilah yang dipakai itu. Tetap itu adalah seperti merendahkan, bukan manusia. Ya, tetapi bukan menghina sebenarnya. Bukan menghina, tetapi memang Israel lebih penting. Aku diutus kepada bangsa Israel. Engkau bukan orang Israel. Ini perempuan Kanaan. Tapi kali perempuan itu mengatakan, benar Tuhan.
Benar Tuhan, bahwa makanan di atas meja itu untuk anak-anak. Tapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Wah. Ya, ini dia datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan sadar dirinya tidak dapat berbuat apa-apa di luar Kristus. Dia minta sepenuhnya datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan, imanmu menyelamatkan engkau. Pulanglah, anakmu sudah bebas dari kerasukan setan. Tuhan mendengar akan permintaan dan doa dari seorang yang sungguh-sungguh datang berlutut bersandar kepada Tuhan. Saudara, terakhir kita perlu datang dengan tekun juga karena kita memiliki Bapa di sorga yang mengasihi kita. Dorongan terakhir, ayat 11 sampai ayat 13. Ya. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu? Kalau jika ia minta telur, akan memberikan kalajengking kepadanya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini adalah dorongan untuk kita sekali lagi bertekun di dalam doa berdasarkan jati diri Allah itu sendiri dan relasi yang kita miliki dengannya. Ya. Ini argumen kalau kita menyadari dia adalah Bapa di surga yang mengasihi kita, berikan anaknya yang tunggal mati bagi kita, kita adalah anak-anaknya, maka kita boleh datang. Kita datang di dalam pergumulan, kita tentu tidak banyak hal kita tidak mengerti, banyak hal kita terbatas, kita datang dengan kesadaran memang kehendak Tuhan yang terbaik itu terjadi kepadaku. Tapi tidak menghalangi, dan Tuhan justru perintahkan di dalam banyak perumpamaan, dalam banyak pengajaran, datang, mintalah. Ketuklah, carilah, bertekunlah di dalam doa. Karena Bapamu di surga yang mengasihi anak-anaknya. Karena engkau adalah anak-anak Bapa di surga yang mengasihi. Ini adalah argumen from the lesser to the greater. Ya, argumen dari kalau Bapa di dalam dunia ini, ayah di dalam dunia ini juga tahu memberikan pemberian yang baik. Tentu ada orang tua, ada ayah yang memberikan ular dan kalajengking kepada anak-anaknya, ada. Tapi itu juga sebagai orang di dalam dunia ini, ayah-ayah yang demikian itu pasti dikecam, bukan hanya oleh orang-orang Kristen, tapi juga oleh orang dunia ini. Ada memang. Ya. Dan mungkin sudah masuk penjara dan sebagainya. Ayah-ayah seperti itu. Dan sebaliknya juga ada anak-anak yang ini bilang ini anaknya minta roti atau minta ikan, minta telur. Tapi ada anak-anak yang minta ular dan kalajengking. Ada. Itu adalah doa yang salah seperti Yakobus pasal yang Yakobus yang tadi kita baca. Itu adalah doa yang salah. Ada anak-anak yang pikir pokoknya aku mau ini, dan kita tahu sebagai orang tua permintaanmu itu akan merusak dirimu sendiri. Ayah yang baik tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang minta ular. Tidak. Orang tua yang baik tidak akan memberikan kalajengking kepada anaknya yang meminta kalajengking yang akan kita tahu itu akan merusak dia sendiri. Kita tidak akan berikan. Tapi kalau kita datang dengan kebutuhan yang sungguh dan kita berseru, kita datang bukan untuk keegoisan kita sendiri. Kita datang minta pikiran hati kita dibentuk oleh firman Tuhan. Kita belajar untuk meminta dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kebutuhan yang sungguh-sungguh. Dan datang sebagai anak, datang kepada Bapa di surga yang mengasihi kita. Maka dia akan memberikan. Bukan hanya apa yang kita minta, tetapi Alkitab bilang dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia akan memberikan dirinya sendiri, dengan kata lain. Ini adalah rohnya sendiri.
Roh-Nya yang kudus itu diberikan kepada kita. Dan dia telah memberikan melalui dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus mati bagi kita. Roma pasal 8:32 mengatakan dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Karena itu biarlah kita datang kepada Tuhan. Beberapa perumpamaan yang kita kutip hari ini, biarlah mendorong kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya untuk orang-orang reform. Kita orang-orang reform evangelical, gereja reform injili. Kita sadar Tuhan berdaulat. Kita sadar Tuhan yang memimpin seluruh sejarah. Kita sadar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Tapi itu tidak berarti kita menjadi orang yang sudah pasrah, yang sudah jalani hidup sesuai dengan tanpa perlu bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Kita jalani hidup tanpa kita pernah bergumul di dalam doa, meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Tuhan janji di sini, setiap orang yang meminta akan mendapat. Setiap orang yang mencari akan menemukan. Setiap orang yang mengetuk, pintunya akan dibukakan. Biarlah kita menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh bergumul, berdoa. Dengan mengingat semua aspek-aspek yang lain, kita menjadi jemaat yang bersandar kepada Tuhan. Bergumul dan bertekun dalam doa. Dan saudara kalau bertekun dalam doa sudah melihat Tuhan menjawab doa. Salah satu contoh dari VBS, dalam VBS ini, seberapa banyak sudah berdoa untuk VBS. Ya. Berdoa untuk anak-anak kita, anak-anak yang sudah dibaptis, saudara-saudara yang hari ini membaptiskan anak-anak. Jangan kita hanya untuk memberikan pendidikan yang baik, memberikan rumah yang baik, memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan, itu penting. Tetapi tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin lebih penting, adalah kita mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Karena Tuhan yang akan memimpin. Tuhan yang akan memberkati. Tuhan yang akan bekerja. Untuk VBS kita bersyukur sudah lebih dari 130 anak-anak, 131 hari ini yang mendaftar. Mungkin Pak Felix belum update tadi, ya. Jadi mungkin sekitar hanya 14-15 tempat lagi. Ya. Itu tidak mudah, perjalanan, persiapan panjang, begitu banyak aspek pelayanan yang ada. Kita berjuang, sekaligus kita bersandar kepada Tuhan. Tekun berdoa. Dan waktu kita melihat Tuhan bekerja, memberkati semua pelayanan-pelayanan dan hidup kita juga, kita akan menjadi penuh sukacita dan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan ampuni kami, umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Kalau kami menjadi gereja-Mu, jemaat-Mu yang tidak sungguh-sungguh bergumul, berdoa, dan tidak tekun di dalam doa-doa kami. Tuhan, kiranya Kau menolong kami dan berbelas kasihan kepada kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi jemaat-Mu yang tekun berdoa,
yang tidak putus-putusnya berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk nama-Mu dipermuliakan di dalam hidup kami, di dalam hidup orang-orang sekeliling kami. Berdoa membawa segala permohonan kami juga kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya Kau adalah Bapa di surga yang mengerti dan mengetahui dan mengasihi akan anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kami untuk semua kehidupan kami sehari-hari dan juga pelayanan kami di gereja dan juga anak-anak kami. Biarlah kami senantiasa membawa segala permohonan kami kepada Tuhan dan menyadari hanya karena anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu, kami boleh berhasil di dalam dunia ini. Kami boleh hidup menyenangkan Tuhan dan hidup mengalami sukacita yang berlimpah-limpah di hadapan Tuhan. Berkati kami semua, pimpinlah kami semua menjadi umat Tuhan yang terus memandang kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan dalam semua hal yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.